Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada materi mutasi pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita menuju ke pengertian. Pengertian mutasi adalah suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, untuk mempelajari tentang materi mutasi ini, kalian wajib tahu istilah-istilah yang biasa digunakan dalam mutasi, yaitu yang pertama adalah mutagenesis. Nah, mutagenesis ini adalah proses terjadinya mutasi. Selanjutnya adalah mutagen. Mutagen ini adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi. Nah, mutagen ini dapat berupa zat kimia, zat fisik, dan makhluk hidup. Nah, sumber mutagen juga dapat berasal dari alam maupun sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya adalah mutan. Mutan adalah organisme yang mengalami perubahan atau organisme yang mengalami mutasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang syarat terjadinya mutasi. Yang pertama adalah adanya perubahan pada materi genetik. Syarat kedua adalah perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga adalah hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai karakter mutan atau organisme yang mengalami mutasi. Yang pertama adalah gen yang mengalami mutasi pada suatu individu biasanya adalah gen resesif. Sehingga dalam keadaan homozigot, karakter perubahannya belum dapat dilihat. Karena memang gen resesif ini adalah gen yang kalah atau tidak muncul. Kemudian yang kedua adalah gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal atau mati. Sehingga jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi tampaknya adalah sedikit. Yang ketiga adalah individu yang mengalami mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Selanjutnya adalah pembagian mutasi. Nah, pembagian mutasi yang pertama ini adalah menurut kejadiannya. Mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama mutasi alami. Nah, mutasi alami ini muncul secara tiba-tiba atau secara spontan. Nah, pada peristiwa tersebut, gen-gen yang mengalami mutasi sulit untuk diketahui. Hal itu karena setiap individu memiliki jumlah gen yang bervariasi atau rata-rata sekitar 100.000 gen. Nah, sebenarnya mutasi alami ini jarang terjadi. Kemungkinan terjadinya mutasi alami adalah 1 di antara miliaran kejadian. Mutasi alami dapat terjadi karena radiasi sinar kosmis atau sinar luar angkasa, radiasi sinar radioaktif, dan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua adalah mutasi buatan atau mutasi induksi. Nah, mutasi induksi ini dilakukan dengan sengaja, biasanya oleh para ilmuwan, bertujuan untuk penelitian genetika atau untuk memperoleh genotip baru. Contohnya adalah spesies gandum baru atau semangka tanpa biji. Selanjutnya, pembagian mutasi berdasarkan sel yang bermutasi. Juga ada dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik atau germinal. Selanjutnya, pembagian mutasi
berdasarkan tingkatannya. Juga ada dua, yaitu yang pertama adalah mutasi gen atau mutasi titik. Yang kedua, mutasi kromosom atau abrasi kromosom. Nah, untuk penjelasannya, nanti kalian literasi ya, secara mandiri. Oke, masuk ke penugasan. Jadi, penugasan pertama, kalian literasi apakah yang dimaksud dengan mutasi somatik. Kedua, mutasi gametik atau mutasi germinal. Yang ketiga, mutasi gen. Yang keempat, mutasi kromosom. Dan jangan lupa juga masing-masing dari mutasi tersebut untuk memberikan contohnya. Nanti setelah kalian literasi mandiri dan mengerjakan tugasnya di buku biologi, kita akan membahas mengenai macam-macam mutasi ini beserta contohnya pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.